Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praida menjadi bohong. Saya Pedroyo. Saya Istiqlal Mansyah. Saya Merah Wijaya. Pada kali ini kita akan membahas nih tentang sistem pakar. Jadi sebelumnya kita mau jelasin dulu apa itu sistem pakar. Jadi di definisi sistem pakar tuh merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Sistem pakar adalah suatu sistem yang merancang dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu problem. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha memiliki pengetahuan manusia atau komputer agar komputer dapat menyelesaikan problem seperti yang biasanya dilakukan oleh manusia yang ahli pakar. Sistem pakar merupakan beberapa unsur paling dalam perancangan agar menjadi aplikasi yang layak. Jadi kayak aturan atau rules. Di rules itu sebagai dasar penalaran sistemnya, dan para pakar sebagai sumber pengetahuan dan keahlian. Untuk mekanisme inferensinya, dia untuk memperoleh penalaran logis, dan knowledge base-nya ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam sistem. Sedangkan programmer untuk membangun dan mengembangkan aplikasi. Terus di sini ada ciri sistem pakar. Pertama itu terbatas pada domain keahlian tertentu. Terus yang kedua, dapat memberikan alasan-alasan yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Keempat, dijalankan berdasarkan aturan atau rules tertentu. Kelima, dapat dimodifikasi. Keenam, berbasis pengetahuan dan mekanisme inferensi yang terpisah. Yang ketujuh, output atau luaran bersifat hambatan. Yang kelapan, sistem pakar dapat mengaktifkan aturan atau rules secara searah yang sesuai, dituntun oleh dialog dengan pengguna. Representasi sistem pakar. Komputer sebagai wadah pengetahuan komputer berfungsi sebagai media penyimpanan ilmu atau pengalaman para ahli. Sistem pakar yang dirancang memiliki kemampuan untuk menggantikan fungsi seorang pakar melalui penerapan knowledge yang telah didesain secara sistematis. Antarmuka sistem interface memegang peran krusial dalam representasi pengetahuan pakar pada sistem. Antarmuka yang baik memungkinkan user mengakses pengetahuan pakar dengan mudah dan efektif. Mesin pengolah fakta sistem pakar menggunakan mesin pengolah fakta yang bertugas mengawasi dan menyimpan knowledge. Konsultasi dan pengguna, terus memperbarui atau menambahkan fakta-fakta baru. Bentuk sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama mandiri, artinya sistem pakar tersebut bisa berdiri sendiri tanpa tergantung dengan sistem yang lain. Misalnya sistem pakar penyakit jantung. Yang kedua bergabung, sistem pakar yang menggunakan algoritma tertentu atau expert, sistem yang dirancang dengan algoritma tertentu, misalnya sistem pakar yang menggunakan algoritma A-STAR yang digunakan untuk melakukan diagnosa suatu penyakit pada tanaman, khususnya tanaman jeruk. Tergantung dengan software lain atau dalam artian sistem pakar yang menggunakan database. Pakar akan menyimpan pengetahuannya berupa fakta, pengalaman, ide pada database tertentu, misalnya DBMS. Komponen dan bagian utama expert system. 1. User interface. User interface adalah penghubung komunikasi antar sistem pakar dengan pengguna untuk memproses informasi dan perintah. Tipe interface. Yang pertama, input interface, memfasilitasi komunikasi dua arah antara user dan pakar. User mengisi formulir dan melakukan tanya jawab. Sistem merespon berdasarkan pengetahuan yang tersimpan. Yang
kedua untuk interface, graphical user interface atau yang menggunakan elemen visual seperti icon, multimedia atau video dan suara, bahasa yang mudah dipahami sesuai lokalisasi, desain yang user friendly untuk penggunanya. Terus yang kedua ada knowledge base, domain pengetahuan berupa fakta, rumusan, pemahaman dan solusi masalah yang spesifik dari para pakar. Ada 6 kemampuan utama. Yang pertama aturan dan deskripsi, kedua mekanisme kebaruan, 3 query sistem, 4 integrasi pengetahuan, 5 menu konsultasi, 6 pendalaman data. Selanjutnya ada konsep dasar expert system. Definisi kepakaran. Kepakaran adalah pengetahuan khusus yang dimiliki seorang pakar, diperoleh melalui proses diklat, membaca, belajar, memperhatikan, dan berlatih. Pakar dapat menyimpulkan dan mengambil keputusan lebih cepat dibanding non-pakar. Komponen pengetahuan pakar yang pertama didasari oleh fakta, permasalahan yang dapat diidentifikasi. Yang kedua ada didasari oleh teori, permasalahan berdasarkan landasan teoretis. Yang ketiga didasari aturan, dibuat dari permasalahan yang ada. Yang keempat ada heuristik, aturan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, aturan berdasarkan pengalaman. Yang kelima ada strategi global, pendekatan menyeluruh. Yang keenam ada meta knowledge, pemetaan pengetahuan. Selanjutnya, kemampuan sistem pakar. Pakar dapat menjelaskan pengetahuan, memberikan nasihat, menyusun ulang knowledge, dan mengubah pengetahuan menjadi produk berguna untuk menyelesaikan masalah seperti merumuskan dan menyelesaikan persoalan secara efektif, menjelaskan solusi dan menggunakan pengalaman sebagai pembelajaran, merancang pengetahuan baru dengan aturan dan inovasi. Transfer pengetahuan ada 4 komponen. Yang pertama, pengambilan pengetahuan atau explicit knowledge, pengetahuan yang dapat diartikulasikan, didokumentasikan, dan ditransfer dalam bentuk formal tertulis. Passive knowledge, pengetahuan persoalan dan konseptual yang sulit diekspresikan secara formal, berdasarkan dari pengalaman, intuisi, dan keterampilan individual. Yang kedua ada penerapan pada komputer, melibatkan programmer dan sistem analis. Yang ketiga ada inferensi pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk pemecahan masalah. Yang keempat ada transfer ke user memanfaatkan knowledge pakar untuk menyelesaikan masalahnya. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kelebihannya, sistem pakar mampu meningkatkan produktivitas, artinya sistem pakar dapat bekerja lebih cepat, efektif dan efisien dibandingkan tenaga manusia. Sistem pakar dapat menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Sistem pakar juga mampu meningkatkan produktivitas, artinya sistem pakar dapat bekerja lebih cepat, efektif dan efisien dibandingkan tenaga manusia. Sistem pakar dapat menghemat waktu dalam pengambilan keputusan, dan juga sistem pakar mampu meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Kekurangannya antara lain ada biaya yang sangat mahal. Biaya yang sangat mahal untuk membuat dan maintenance sistemnya. Jadi itu kita jelaskan tentang sistem pakar. Ada yang ingin ditanyain? Tidak ada yang bertanya, kami akhiri.